Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan, yaitu upaya memahami kondisi klien. Ya, kita coba melihat dari sejumlah perspektif profesi. Ya, sebagaimana kita ketahui, sejumlah bidang ilmu mengkaji tentang manusia. Ya, sosiologi, antropologi, psikologi, dokter, ilmu kesejahteraan sosial, gitu ya. Subjek kajiannya adalah manusia. Ya. Maka psikolog atau psikiater mengembangkan DSM, dokter atau ya tenaga medis gitu ya, mengembangkan yang namanya International Classification of Disease. Lalu social worker mengembangkan Person in Environment as Assessment Tools, ya. Yang melalui ini diharapkan masing-masing profesi ini dapat berkomunikasi dengan bahasa yang sama, baik dengan sesama profesinya maupun dengan profesi yang lain dalam rangka membantu klien. Ya, pada bagian pertama ini kita coba melihat DSM ya, yang sudah berkembang ya, dari mulai DSM 1, 2, 3 ya, terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, DSM lazim digunakan oleh para psikolog gitu ya, menggunakan multi aksial dalam klasifikasinya, mana yang paling utama bagi mereka adalah dua aksis utama yang mengacu pada psychological atau psychiatric disorder ya, untuk mengkategorikan lah ya gitu ya, tanda kutip ya, dikategorikan sehingga diklasifikasikan sehingga kemudian memudahkan para antar profesi ini saling berkomunikasi ya. Ya, inilah aksis-aksisnya. Yang pertama clinical disorder ya. Kemudian personality disorder atau mental retardation. Seperti apa maksudnya? Personality disordernya seperti apa diklasifikasikannya? Gitu ya. General medical condition, psychosocial and environmental problems, dan global assessment functioning. Ya. Jadi mereka punya satu pedoman atau bahasa yang sama dalam mencoba menilai klien ya, terutama ketika klien ini perlu direferral ya, sehingga kemudian yang menerima referral tersebut bisa dengan cepat memahami kondisinya. Ya, secara umum kalau di kedokteran memiliki ICD ya, the International Statistical Classification of Disease and Health Related Problems. Ya, di sini kita tidak banyak bahas detail ya. Ya, ini contoh saja bagaimana pengelompokan jenis-jenis disease ya atau health related problems ya. Iya, lalu kita sampai di sini bagian ketiga, person in environment ya. Ada client system, action system, target system, dan change agent system ya, seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya. Ya, paradigm social work like other discipline needs a component of this kind to minimize disagreement among those who learn the basic of social work in different cultural contexts. There must also be a common paradigm component for those who use varied interpretation of social work's body of knowledge and multiple intervention approach to inform their ways of practicing social work. Nah, diperlukan sebuah paradigma bersama yang dipahami bersama. The paradigm component can be used by social workers to select practice option appropriately matched to their PIE system assessment. Iya, maka kita bisa katakan bahwa person environment suatu metode untuk menggambarkan atau mengklasifikasikan dan mengkoding permasalahan klien yang memperoleh pelayanan pekerja sosial, atau disebut juga holistic model system.
Oke, ada apa saja strukturnya? Terdiri dari 4 faktor sistem. Faktor 1, social roles in relationship to others. Ya. Jadi, peran sosial dalam hubungan sosial kita dengan orang lain. Yang kedua, social environment. Ketiga, mental health. Keempat, physical health. Itulah kenapa ya tadi kita juga perlu sedikit mengetahui tentang DSM dan ICD tadi ya. Ya, PIE is a holistic four-factor classification system used by social workers to describe and code social functioning problem with common description. Yeah. The four-factor address problems and strengths under the following heading. Social roles in relationship to others, social environment, mental health, dan physical health. Ya, ini kurang lebih bahasa umum kita, bahasa yang kita pahami bersama di antara para social worker. Ya, dan kita perjelas lagi di sini. Faktor 1, mengidentifikasi dan menggambarkan permasalahan klien dalam keberfungsian sosial. Ya. Gambaran berisikan permasalahan peran sosial, jenis permasalahan, ragam dan durasi permasalahan, dan kapasitas klien dalam mengatasinya. Faktor 2 menggambarkan awal permasalahan dan lingkungan yang mempengaruhi keberfungsian klien. Hal tersebut juga menggambarkan tiap masalah serta ragam dan durasinya. Ya, durasinya ya. Bagaimana kondisi masalahnya dan lain-lain. Faktor 3 menggambarkan permasalahan kesehatan mental klien yang mungkin dialami. Faktor 4 menyediakan suatu statement tentang permasalahan kesehatan fisik klien. Ya, jadi PI ini kurang lebih isinya. Ya. Pertama, permasalahan dalam atau kondisi dalam keberfungsian peran sosial, kedua permasalahan dalam lingkungan, ya, dan dua faktor lainnya, kesehatan mental dan kesehatan fisik. Oke, di sini mungkin lebih jelas, ya, faktor sistemnya. Yang pertama, social roles in relationship to others, ya, meliputi wilayah interaksi sosial, tipe permasalahan, tingkat keakutan 1-6, dan sudah berapa lama masalah muncul 1-6, kekuatan klien menghadapi masalah, ya, dari luar biasa sampai 0 kurang lebih gitu ya. Kemudian faktor 2, sistem sosial. Ya. Faktor 3, ini DSM 4 tadi ya. Kesehatan mental, dan faktor 4 itu ICD. Baik, sebagai contoh ya, sebagai seorang wanita tua, misalnya baru-baru ini mengalami kehilangan atas kematian suaminya dan teman-teman dekatnya ya. Jadi bukan hanya suaminya, namun juga dalam waktu yang berdekatan kehilangan teman-teman dekatnya. Dia tanpa keluarga atau teman, menderita artritis akut, menunjukkan depresi klinis, serta ancaman pengurangan dukungan panti karena perubahan kebijakan pemerintah ya. Ada di panti, namun dapatkan potensi pengurangan dukungan dari panti karena kebijakan pemerintah. Ya, berikut kita bawa ke model holistic system person in environment. Ya. Wah nih, faktor 1, kodenya 1250424. 225424. Ya, wilayah interaksi sosial adalah masalah pasangan tadi ya. Masalah utamanya dengan person lainnya itu tadi pasangannya, dengan tipe permasalahan kehilangan pasangan kayak meninggal dunia. Lalu keakutannya akut tinggi setelah di assessment ternyata akutnya tinggi, dan hasil assessment menunjukkan sudah hampir 4 tahun permasalahan ini muncul. Dan bagaimana kekuatan klien dalam menghadapi masalah tidak tepat, artinya tidak menggunakan kapasitas dirinya dengan tepat ketika menghadapi permasalahan ini ya. Faktor 2-nya tadi sistem sosialnya ada, keakutan masalahnya kita cek nanti 1-6 dan durasi masalahnya. Kemudian DSM-nya aksis 1 major depression ya. Ya, faktor 4-nya artritis tadi ya. Kesehatan biologisnya ada penyakit artritis. Ya, dari manakah kemudian tadi angka-angka tadi dapatkan? Yang kita lihat faktor 1 roles and corresponding code numbers. XXXX
XXX. The code consists of a two-part grouping of 7 numbers separated by a dot. The first 2 numbers identify the role groups and a specific role. For example, family group. Satu kalau family. Dan ketika dalam family itu adalah orang tua, maka satu-satu. The second 2 number identify the relationship type dimension. For example, someone uncertain or ambivalent, berarti 20 ya, about their parent role relationship to one of their children, 1120. Kita lihat lebih lanjut supaya jelas. Ya, ini dia kodenya ya. Kalau 1 familial, ya, 11 parent, 12 spouse, 13 child atau adult, 14 sibling ya. 15 other family, 16 significant others. Orang lain di luar keluarga yang signifikan. Ini 2 angka depan ya. Kemudian 200 other interpersonal ya. 21 lovers, 22 friend, 23 neighbor ya. 24 member atau others ya. Jadi kalau 1 tadi lebih pada keluarga, kalau 2 nih others.